Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kota Jambi mantaplah kini, kotanya elok dan rupawan. Sebelum menonton video ini, marilah kita berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Saya Yuni Fazurina, guru kelas 4 yang mengajar di SD Negeri 1 Kota Jambi. Izinkan saya berbagi praktik baik dengan mengangkat tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 diharapkan memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik yang kontekstual. Sejalan dengan itu, kami berusaha mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang implikatif, aktif, dan beragam. Setelah menganalisa beberapa role model P5 melalui PMM, maka kami melakukan terobosan dalam hal perbaikan. Ini dikarenakan pertama, kurangnya pemahaman kami dalam urutan proses tahapan P5 yang harusnya dilakukan. Kedua, pemilihan topik P5 yang kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila masih monoton dan berpusat pada guru. Dan keempat, kegiatan P5 kurang memberikan pengalaman belajar yang kontekstual. Dari beberapa permasalahan tersebut, maka saya bersama teman sejawat menyimpulkan bahwa tantangan dapat dihadapi dengan: pertama, menganalisa topik P5 yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, mengidentifikasi potensi lingkungan sekitar yang dapat menjadi topik P5 sehingga proyek berjalan aktif dan beragam. Ketiga, mendorong penguatan kapasitas pendidik sebagai pendamping yang memfasilitasi dan memotivasi dalam mengimplementasikan P5. Keempat, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dalam melakukan eksplorasi. Untuk merealisasikan hal tersebut, kami guru kelas 4 berkoordinasi dengan kepala sekolah guna mewujudkan program ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 4 SD Negeri 1 Kota Jambi kami beri judul SEDENSA, akronim dari Sehat dengan Sayur, mengambil tema kewirausahaan, dimensi gotong royong dan kreatif. Dengan topik ketahanan pangan dan lingkungan, hal ini terkait dengan rendahnya tingkat konsumsi sayur pada anak dan keinginan kami untuk memiliki ruang terbuka hijau yang produktif, serta mengenalkan peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan dan manfaat tentang tata cara urutan proses dalam bercocok tanam, serta membangun kreativitas ide-ide baru untuk berkegiatan usaha dengan memproduksi dan memasarkan sayur dan hasil olahannya. Kegiatan proyek SEDENSA diawali dengan eksplorasi dan pengenalan konsep dengan topik ketahanan pangan. Titik berat kegiatan P5 kami adalah bercocok tanam sistem hidroponik. Hal ini sejalan dengan sekolah kami yang juga merupakan sekolah berwawasan lingkungan, yaitu Sekolah Adiwiyata. Hidroponik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap semai, tahap pemindahan tanaman, dan tahap panen. Pengenalan hidroponik kami belajar dari beberapa literatur dan tayangan YouTube. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Adipura Hidroponik. Untuk mengeksplorasi konsep secara mendalam, kami melakukan wisata edukasi bersama paguyuban dan siswa di Adipura Hidroponik. Setelahnya, kami belajar membuat hidroponik sederhana sistem sumbu, menyemai bibit dan mencampur AB mix.
Dalam penyediaan instalasi hidroponik, kami bekerja sama dengan Adipura Hidroponik. Pendanaannya dilakukan secara bergotong royong, yaitu pendanaan dari dana BOS kinerja sekolah, sisanya dari iuran paguyuban kelas. Adipura Hidroponik menjadi mitra kerja kami dalam belajar dan pembuatan instalasi hidroponik sistem NFT. Dengan P5 ini, ekosistem belajar peserta didik menjadi lebih luas, mencakup kesatuan sumber pembelajaran yang ada di sekolah, lingkungan sosial budaya, serta lingkungan alam sekitar. 6 HST. Setelah penyiapan instalasi hidroponik, langkah selanjutnya adalah menyiapkan bibit yang akan dipindahkan pada instalasi. Pindah tanam dalam budidaya hidroponik dilakukan ketika tanaman sudah memiliki bentuk daun yang sempurna, yaitu ketika berumur 10 hari setelah semai. Setelah bibit pindah tanam, maka langkah selanjutnya adalah memastikan tersedianya larutan AB mix. AB mix merupakan nutrisi bagi tanaman yang hidup pada instalasi hidroponik. Untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap tanaman yang sudah ditanam, maka anak-anak akan melakukan pengecekan setiap 1 hingga 2 hari sekali untuk merawat dan memantau pertumbuhan tanaman hidroponik. Ada yang kecil ya. Ini ada penyebabnya, nutrisinya kurang pas atau sinar matahari juga tidak merata. Ya. Tumbuhan pakcoy. Kayak ini, usulan tingkat kayak ini. Iya. Nama kerawan kayak ini. Tahapan yang paling seru dan menyenangkan dari proyek ini adalah panen. Setelah 30 hari dan tingkat kematangannya cukup, sawi pakcoy sudah dapat dipanen. Mengetahui berapa umur tanaman hidroponik yang akan kita tanam itu penting agar kita dapat memperhitungkan dan efisiensi waktu untuk kembali melakukan penyemaian benih. Ketika panen, instalasi bisa langsung diisi kembali dengan bibit yang telah siap pindah. Sejalan dengan tema proyek wirausaha, proses memanen sayur, penimbangan, dan pengemasan serta penjualan dilakukan oleh peserta didik. Dalam 1 semester, kami dapat melakukan 3 kali masa panen. Uang hasil penjualan disimpan dan sebagian diputar untuk modal penanaman kembali. Panen panjang. Mulai hari ini kita panen Dengan proyek Sedensa, saya jadi paham cara bercocok tanam dengan sistem hidroponik dan mendapatkan uang dari hasil menjual sayur. Sedensa keren! Teman-teman, tahu nggak? Kalau baju ini kita beli dari hasil penjualan sayur P5 kita loh. Hari ini kan kita mendapatkan tugas menyablon baju ini agar menjadi lebih cantik. Emang mau disablon pakai logo apa? Di bagian depan kita akan menempelkan logo Sedensa. Sedensa artinya sehat dengan sayur. Kemudian di bagian belakang kita akan menempelkan Merdeka Belajar. Susun saya. Pada musim panen berikutnya, sekolah kami bertepatan dengan kegiatan Expo Panen Hasil Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kali ini penjualan hasil panen tidak hanya menjual sayuran segar, tapi juga hasil olahannya, yaitu produk jajanan berupa bakwan sayur yang diberi nama bakwan kribo karena berbahan bayam Brazil dan telur congkel menyala dengan isian sawi pakcoy. Secara keseluruhan, P5 Sedensa telah berjalan sesuai harapan dan proses yang direncanakan serta memberikan hasil yang efektif. Melalui P5 diharapkan pendidikan Indonesia dapat mencetak generasi penerus yang tangguh dan berakhlak mulia. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.